Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita telah tiba di puncak pembelajaran dari seluruh rangkaian materi perkuliahan manajemen industri farmasi. Kita sudah masuk di bab 12. Kita akan membahas mengenai kewirausahaan dan rencana bisnis. Pada bab sebelumnya, kita telah mengupas tuntas teori tentang regulasi, mengelola stok, manajemen penentuan harga, hingga pada manajemen risiko. Namun semua pemahaman tersebut tidak akan berdampak tanpa adanya kita melakukan proses eksekusi secara nyata. Di bab inilah nanti kita akan bertransformasi dari sekedar pengamat menjadi seorang perancang bisnis kesehatan. Perlu digarisbawahi bahwa bisnis industri farmasi, khususnya di segmen distribusi seperti pedagang besar farmasi maupun retail seperti apotek, merupakan sektor usaha yang sangat prospektif, namun memiliki profil resiko yang sangat tinggi. Mengapa ini prospektif gitu ya? Karena kebutuhan komoditas kesehatan bersifat konstan, bahkan terus mengalami peningkatan. Dan mengapa berisiko? Karena sektor ini menuntut adanya padat modal, memiliki struktur kompetisi yang ketat, dan memiliki regulasi yang sangat rigid. Oleh karena itu, menjadi seorang wirausaha farmasi tidak hanya seputar kepemilikan modal finansial saja, melainkan integrasi 3 pilar utama yang harus dipegang. Yang pertama, adanya visi strategis, relevansi produk terhadap pasar, dan kepatuhan mutlak terhadap hukum. Berbicara mengenai studi kelayakan bisnis untuk meminimalisir potensi kegagalan usaha, ini ada 4 pilar studi kelayakan yang wajib menjadi pegangan. Yang pertama, aspek pasar. Yang kedua, aspek teknis dan operasional. Yang ketiga, aspek hukum dan perizinan. Yang keempat, aspek keuangan. Aspek pasar adalah langkah awal dalam mengidentifikasi target pasar secara spesifik. Kalau kita akan mendirikan pabrik besar farmasi, maka targetnya adalah jaringan apotek di sekitar kita rumah sakit, ada klinik dan sebagainya. Kalau kita ingin mendirikan apotek, maka masyarakat itu adalah target kita. Kita wajib melakukan analisa terhadap kompetitor, misalnya memetakan jumlah pesaing kita dalam radius 5 km, serta mencari celah kelemahan pelayanan yang mereka lakukan. Misalnya mereka melakukan keterlambatan proses pengiriman Setelah data demografi kita dapatkan, kita dapat memformulasikan estimasi permintaan transaksi harian kita nanti secara presisi. 2. Di aspek teknis dan operasional, seleksi lokasi operasional harus mempertimbangkan aksesibilitas logistik armada yang besar dan juga bebas dari risiko banjir. Selain itu, rancangan fisik bangunan dan gudang juga wajib memenuhi standar CDOB atau CPOTB. Contohnya nih, seperti spesifikasi plafon yang tinggi untuk sirkulasi udara dan lantai yang keras tidak bergeming. Tidak kalah penting, kita harus mengintegrasikan ekosistem, adanya teknologi seperti manajemen gudang dan sistem kasir. Yang ketiga, aspek hukum dan perizinan. Dalam industri ini, legalitas bukan sekedar dokumen formalitas saja, melainkan merupakan aset non-keuangan perusahaan yang paling mahal harganya. Ada 3 kepatuhan yang wajib dipenuhi. Yang pertama, kalau kita ingin membuat PBF atau apotek, itu wajib memiliki nomor induk berusaha. Biasanya kita cari dari sistem OSS. Yang kedua, sertifikat cara distribusi obat yang baik Izin teknis ini mutlak dari Badan POM, diberikan pasca inspeksi gudang. Jadi ini khusus untuk pabrik besar farmasi. Kemudian surat izin praktik apoteker. Legalitas ini merupakan wajib sebagai diberikan kepada penanggung jawab teknis untuk mendirikan apotek. Yang keempat, aspek keuangan. Kita harus memisahkan nih, ada 2 pos besar, yaitu CAPEX dan OPEX. Biasanya untuk pengeluaran awal yang besar itu dilakukan di biaya sewa tempat, renovasi gudang, perangkat pendingin, stok obat
inisial dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua di OPEX, yaitu meliputi biaya operasional yang nanti sehari-hari dijalankan, yaitu meliputi gaji, utilitas, pajak, dan biaya kurir. Nah, berdasarkan simulasi akuntansi farmasi yang telah dilakukan, analisis terhadap break-even point atau titik impas umumnya baru akan tercapai pada periode bulan ke-12 hingga ke-18 setelah beroperasi. Sebuah rencana bisnis yang kredibel tidak boleh hanya menampilkan proyeksi keuntungan, melainkan juga mampu memitigasi bisnis secara taktis. Ada 3 risiko utama yang biasanya membayangi operasional distribusi farmasi. Yang pertama yaitu risiko pasokan. Terjadinya kekosongan stok dari pabrik penyedia yang ini juga berpotensi menghilangkan loyalitas pelanggan kita gitu ya. Kemudian resiko regulasi, kebijakan pemerintah dinamis gitu seperti intervensi penurunan harga eceran tertinggi obat generik, ini bisa mengerosi margin profitabilitas secara mendadak. Yang ketiga, risiko kerusakan aset. Kegagalan teknis pada sistem pendingin yang dapat merusak mutu produk biologis seperti vaksin gitu ya. Ini bisa berujung pada kerugian finansial yang bernilai jutaan rupiah. Untuk menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang, kita wajib nih menerapkan konsep Green Pharmacy Flywheel. Ini melalui 3 langkah strategis. Yang pertama, kita harus melakukan diversifikasi portofolio produk. Kita tidak hanya bergantung pada obat-obatan yang biasa gitu ya, tetapi kita perluas ke produk non-drug atau non-obat-obatan, contohnya seperti vitamin, suplemen, kosmetik, dan alat kesehatan yang memiliki margin profit yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan layanan tambahan. Kita harus mengintegrasikan sistem delivery obat, cek kesehatan gratis ya, cek tensi, cek gula darah, asam urat gitu ya, hingga layanan home care untuk meningkatkan tingkat retensi kepada konsumen. Yang ketiga, efisiensi energi. Kita harus memanfaatkan infrastruktur hemat energi. Biasanya yang pemborosan itu adanya AC gitu ya. Jadi kita berganti menggunakan AC inverter atau bahkan sekarang ini sudah ada panel surya gitu ya. Yang keduanya ini bisa menekan biaya operasional, khususnya biaya mengenai listrik. Nah, sebagai bagian dari tugas proyek akhir kalian nanti, kalian diminta untuk membuat dokumen rencana bisnis, tapi harus tersusun ya secara rapi. Kita ikuti standar secara profesional. Jadi nanti hasil dari yang kalian kerjakan itu bisa menjadi roadmap gitu ya. Yang pertama ada 6 bagian inti. Yang pertama, ringkasan eksekutif. 1 halaman itu ya, mencakup visi, misi, kebutuhan modal, dan proyeksi keuntungan bagi investor kalau menggunakan investor. Yang kedua, deskripsi usaha. Ya harus punya legalitas, lokasi fisik, ada struktur organisasi sumber daya manusianya gitu ya. Yang ketiga, analisis pasar, pemetaan kompetitor dan penentuan unique selling proposition perusahaan. Yang keempat, rencana operasional. Nah, ini menampilkan cetak biru, dena gudang layout sebagai zonasi suhu serta alur pelayanan dalam distribusi. Yang kelima, rencana pemasaran dan harga. Ini merupakan formulasi strategi promosi etis serta daftar sampling harga produk. Itu bisa kita pisahkan mengenai segmen pasien umum. Ada juga e-katalog, biasanya pemerintah melakukan ini untuk BPJS. Yang tak kalah penting adalah rencana keuangan 3 tahun. Jadi proyeksi omset, laporan laba rugi secara periodik, kemudian ada kalkulasi investasi dan analisis terhadap break even point. Nah, rekan-rekan mahasiswa, saat nanti kalian mendirikan usaha di sektor distribusi farmasi, ini merupakan sebuah keputusan strategis berskala besar yang membutuhkan ketajaman analisis dan disiplin terhadap eksekusi.
Ada 3 keberhasilan usaha ini adalah ketepatan pemilihan lokasi, kepatuhan tanpa toleransi terhadap perizinan dan standar CDOB, serta manajemen keuangan yang rigid. Dalam dokumen perencanaan bisnis yang kalian susun, bukan hanya sekedar formalitas pemenuhan nilai akademis saja, melainkan sebuah roadmap nyata yang nanti akan memandu kalian dalam menavigasi kompleksitas industri kesehatan dan menghindarkan unit usaha kalian dari jurang kegagalan. Sekian paparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya saya buka sesi tanya jawab serta kita lakukan diskusi secara interaktif.